Kurangnya soft skill dapat mengakibatkan penurunan produktivitas di tempat kerja. Kapan terakhir kali kamu berusaha meningkatkan soft skill untuk menunjang karir? Meskipun sering diabaikan, soft skill memainkan peran krusial dalam sukses seseorang di tempat kerja. Kurangnya soft skill dapat merugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keseluruhan dinamika tempat kerja. Kali ini kita akan menyelami fakta dan riset terkini seputar dampak kesulitan seseorang atau profesional yang kurang memiliki soft skill di lingkungan kerja, peran karir coach, dan cara meningkatkan soft skill secara berkelanjutan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan soft skill? Menurut pakar, soft skill adalah keterampilan non-teknis yang melibatkan aspek interpersonal, komunikasi, kreativitas, dan kepemimpinan. Charles Moore, seorang ahli sumber daya manusia terkenal, menjelaskan bahwa soft skill mencakup kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan menunjukkan etika kerja yang baik. Studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa kurangnya soft skill dapat mengakibatkan penurunan produktivitas di tempat kerja. Karyawan yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik cenderung mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide-ide dan bekerja sama dengan proyek tim. Riset dari World Economic Forum menekankan bahwa dalam era transformasi digital, soft skill seperti kemampuan berpikir kritis dan kreativitas menjadi sangat penting. Orang yang kurang memiliki soft skill ini mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar. Soft skill seperti kepemimpinan adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan di level manajerial. Riset dari Gallup menemukan bahwa sekitar 70% variabilitas dalam kinerja tim dapat dijelaskan oleh keterampilan kepemimpinan yang secara inheren terkait dengan soft skill. Menurut penelitian dari Society for Human Resource Management, individu yang tidak memiliki soft skill dalam penyelesaian konflik dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ini dapat berdampak negatif pada motivasi dan kepuasan karyawan. Bagaimana kurangnya soft skill dapat mempengaruhi dinamika tim dan hubungan interpersonal? Kurangnya soft skill dapat merugikan karir pribadi seseorang. Karyawan yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau menyelesaikan konflik secara efektif mungkin kesulitan untuk naik jabatan atau mendapatkan proyek-proyek yang lebih menantang. Soft skill memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tim. Individu yang kurang memiliki kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dapat menghambat kemajuan tim secara keseluruhan. Karyawan yang tidak mampu menunjukkan etika kerja yang baik atau berkomunikasi secara profesional dapat merusak citra perusahaan. Ini dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Career coach memainkan peran penting dalam membantu kamu mengatasi kesulitan soft skill di tempat kerja. Bagaimanakah mereka melakukannya? Career coach membantu kamu untuk mengidentifikasi soft skill yang perlu ditingkatkan melalui evaluasi keterampilan dan umpan balik. Berdasarkan identifikasi, Career Coach membantu dalam menyusun rencana pengembangan pribadi yang dapat mencakup pelatihan, kursus, atau proyek-proyek spesifik. Career Coach juga dapat menyediakan pelatihan langsung dan simulasi untuk membantu kamu mempraktikkan dan meningkatkan keterampilanmu dalam situasi nyata. Meningkatkan soft skill adalah langkah kunci untuk mencapai kesuksesan di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Riset telah menunjukkan beberapa cara efektif untuk meningkatkan soft skill. Riset of Journal of Applied Psychology menunjukkan bahwa program pelatihan terstruktur dapat efektif dalam meningkatkan berbagai soft skill termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan personal. Pelatihan dapat dilakukan melalui kursus online, seminar, atau pelatihan langsung di tempat kerja. Studi oleh Harvard Business Review menyoroti pentingnya umpan balik dalam pengembangan soft skill, melibatkan dirimu dalam pengaturan pemberian umpan balik reguler seperti mentorship atau sesi evaluasi kinerja dapat membantu kamu untuk menyadari area-area yang perlu ditingkatkan. Riset dari International Journal of Organizational Leadership menunjukkan bahwa terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif membantu meningkatkan keterampilan bekerja sama, komunikasi, dan kepemimpinan. Proyek semacam ini memberikan kamu pengalaman langsung yang berharga. Penelitian dalam Journal of Organizational Behavior menunjukkan bahwa role-playing dan simulasi adalah metode efektif untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Melibatkan dirimu dalam latihan semacam ini memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi situasi-situasi nyata. Studi dari International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring menyoroti bahwa mentorship dapat memiliki dampak positif pada perkembangan soft skills. Berinteraksi dengan mentor yang berpengalaman dapat memberikan wawasan berharga dan arahan untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Menurut riset dari Computers in Human Behavior, mengonsumsi konten-konten pendidikan online dapat meningkatkan keterampilan belajar mandiri dan kemampuan untuk memahami konsep-konsep kompleks.
Mengikuti kursus online dalam berbagai topik seperti manajemen waktu, komunikasi, atau keterampilan kepemimpinan dapat membantumu meningkatkan soft skill. Berpartisipasi dalam konferensi, seminar industri, atau forum online dapat membuka peluangmu untuk belajar dari yang terbaik dan mempraktikkan keterampilan yang kamu pelajari. Ini relevan dengan riset dari Journal of Vocational Behavior yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam komunitas profesional dapat meningkatkan keterampilan sosial dan koneksi. Studi dalam Journal of Occupational and Organizational Psychology menunjukkan bahwa pelatihan mindfulness dan pengembangan kecerdasan emosional dapat meningkatkan soft skills seperti manajemen stres, empati, dan hubungan interpersonal. Selain itu, riset dalam Computers and Education menyoroti bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi atau platform e-learning dapat meningkatkan efektivitas pengembangan soft skill. Lebih lanjut, riset dari Journal of Management Development menekankan pentingnya penerapan bertahap dalam pengembangan soft skill. Memiliki tujuan yang terukur dan memecah pengembangan keterampilan menjadi langkah-langkah yang dapat diukur dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilanmu. Meningkatkan soft skill memerlukan komitmen dan upaya yang berkelanjutan. Riset menunjukkan bahwa pendekatan terstruktur, kombinasi berbagai metode pelatihan, dan penerapan secara konsisten dapat memberikan hasil yang positif. Dengan fokus pada pengembangan soft skill, kamu dapat meningkatkan daya saing di tempat kerja dan meningkatkan interaksi dalam berbagai konteks. Inilah ujung dari perjalanan kita dalam menemukan cara meningkatkan soft skill berdasarkan riset relevan. Yuk subscribe agar kamu mendapatkan informasi terbaru seputar pengembangan karir, bisnis, dan leadership.